Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahais TV, kita bertemu dalam acara kajian Ramadan kali ini bersama saya Setia Yasin. Baik, untuk kali ini saya akan berikan judul yaitu Ramadan dan Kehidupan. Saya akan mulai dengan ayat yang terkenal selalu dibacakan dalam Ramadan, yaitu Al-Baqarah ayat 166. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sebuah ayat yang sangat terkenal, selalu dibacakan dan kita mungkin juga sudah hafal artinya apa. Tapi ayat ini kita akan bahas lebih dalam untuk mengetahui kira-kira apa pengaruh Ramadan buat kehidupan kita. Ada beberapa keyword, beberapa kata kunci yang akan saya ambil. Yang dimulai dari adalah dengan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tidak untuk ke semua orang, tapi hanya untuk orang-orang yang beriman. Kenapa? Orang beriman, apa bedanya dengan orang-orang yang nggak beriman? Orang beriman memiliki perbedaan, yaitu mereka mengetahui lebih banyak tentang hidup ini. Orang beriman tahu tentang adanya akhirat, tahu tentang adanya Allah, dan sebagainya gitu ya. Dan kita juga mengimani Al-Quran. Apa iman itu? Sebentar kita bolak sebentar ya. Iman adalah suatu hal yang kita percayai, yang mungkin secara ilmiah tidak dapat dibuktikan, tapi secara logika kita mengatakan bahwa itu benar. Jadi adanya Allah secara ilmiah nggak sanggup dibuktikan, tapi logika kita mengatakan bahwa Allah pasti ada. Nah, orang beriman mempercayai bahwa hidup ini ada batasnya, hidup ini akan dihadiri dengan akhirat, dan hidup ini bukan sekedar makan minum. Nah, kita teruskan sedikit kemudian ya. Diminta untuk kita melakukan siam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diberikan pada umat-umat sebelum kita, la'allakum tattaqun. Nah, apa siam itu? Siam di sini adalah menahan makan minum, hal-hal yang bisa kita lakukan untuk survival, berkeluarga, berkembang biak, makan minum. Sekarang kita tahan. Bukan selama-lamanya tentunya, tapi waktunya tertentu. Hanya pagi sampai maghrib. Apa kemudian maksudnya kira-kira? Ini mungkin kita sedikit membelok sedikit ya, apa yang kita lakukan untuk memahami Al-Quran dengan baik. Nah, Quran itu memang berupa banyak poin-poin yang penting, tapi sangat ringkas. Ilmu Allah sangat luas. Nah, Quran yang memberikan beberapa pointer-pointer yang kita perlu terjemahkan. Baru kemudian kita akan bisa memahami kira-kira apa maksudnya. Nah, sama hal dengan Ramadan ini pun kita akan coba pahami apa kira-kira maksudnya. Mengapa kita diminta untuk tidak makan minum, tidak melakukan hubungan suami istri sampai maghrib gitu ya. Nah, bisa kita duga bahwa ini adalah hal-hal yang untuk survival kehidupan fisik yang kita tahan. Jadi kita bisa duga kemudian ya, ada induksi bahwa artinya kita mungkin diminta untuk memikirkan hal-hal lain di luar itu. Makhluk hidup umumnya berjuang sepanjang masa untuk mencari makanan, baik binatang maupun manusia sama fungsinya ya. Tapi manusia dengan yang beriman ini, yang berpuasa, diminta untuk menahan hal itu. Artinya kita bisa pahami bahwa ini dimasukkan supaya kita berpikir lebih dari untuk hidup, tapi kita berpikir mengapa kita perlu hidup. Artinya kita berpikir apa yang kita perlu capai dalam kehidupan ini, bukan sekedar hidup, sekedar mencari makan, lalu sampai mati kemudian. Kita harus berpikir apa yang terjadi setelah mati. Ini yang kita perlukan untuk kita pikirkan bersama-sama dalam waktu sebulan ini, mengapa kita perlu hidup, mengapa kita perlu makan. Inilah kemudian kita berpikir, apa tujuan kita sih? Inilah yang kita diharapkan dari adanya ibadah Ramadan ini. Dan kemudian kita juga lihat bahwa setelah kita berpikir, kemudian kita memikirkan apa yang kita perlukan, kita diminta untuk berdoa juga situ ya. Ada berbagai bonus ya. Jadi selama Ramadan ini pahala dilipat gandakan, dosa diampuni,
Sehingga memang mau nggak mau kita akan bergeser memikirkan bukan cuma hidup saja, tapi mengapa kita perlu hidup, apa yang kita perlu lakukan. Dan satu lagi adalah ada namanya malam Lailatul Qadar, di mana semua doa diijabah, dikabulkan, tidak ada batas, dan itu suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Apa yang kita akan mintakan waktu itu? Nah, secara singkat, Nabi mengatakan, kalau kamu menjumpai Lailatul Qadar, maka mintalah maaf. Apa artinya? Maaf adalah suatu pernyataan bahwa kita melakukan kesalahan yang kita ingin memperbaikinya. Kesalahan apa? Artinya, sebelum Ramadan kita punya kehidupan yang berjalan seperti biasa, dan setelah dalam Ramadan kita berpikir ada sesuatu yang kurang. Nah, kita mintakan maaf kepada Allah. Kemudian kita harapkan bahwa dengan maaf itu kita bisa melanjutkan kehidupan lagi, perbaiki apa yang telah lalu, dan harapannya kita bisa mencapai tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Mungkin pada kesempatan lain kita akan bahas lebih lanjut apa itu orang bertakwa, bagaimana mencapainya. Untuk kali ini sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.